Bagaimana jika malam yang kau pikir akan sunyi dan biasa saja justru berubah jadi kekacauan yang membuat harga dirimu sebagai suami diuji? Ketika ibu mertuamu pulang dalam keadaan mabuk dan tak henti-henti meracau di ruang tamu, sementara istrimu tertidur lelap di kamar, aku, Rizik, hanya ingin menolong dan menjaga batas. Tapi kenapa semua jadi begitu rumit, begitu mencurigakan, hingga membuat Aisyah, istriku, menatapku, seolah aku telah mengkhianati kepercayaan yang ia bangun selama ini? Apakah satu malam canggung itu cukup untuk meruntuhkan segalanya? Mari kembali ke awal, ke malam itu, saat semuanya bermula. Hai teman-teman, selamat datang di channel kita, tempat di mana cerita penuh emosi dan makna hidup selalu hadir untuk kamu. Jangan lupa klik tombol subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita inspiratif berikutnya. Yuk, kita mulai ceritanya. Namaku Rizik. Seorang pria biasa yang hidupnya berubah 180 derajat sejak menikahi Aisyah. Gadis manis, lembut, dan kadang terlalu cepat panik. Kami baru menikah sekitar 6 bulan lalu, dan seperti banyak pasangan muda lain yang belum punya cukup tabungan, kami ikut tinggal di rumah ibu mertua. Rumah itu besar, 2 lantai, halaman depannya luas dan dihiasi tanaman yang rapi. Bukan karena aku yang menatanya, semua itu hasil tangan Bu Silvi, ibu dari Aisyah. Sejak suaminya meninggal beberapa tahun lalu, Bu Silvi hidup sendiri di rumah itu. Tapi jangan bayangkan beliau seperti ibu-ibu pada umumnya. Tidak. Bu Silvi tampil modis, suka pakai baju menyala, dan make-upnya selalu rapi, bahkan kalau cuma ke minimarket depan. Selama ini aku berusaha sebaik mungkin menjadi menantu yang baik. Tidak banyak bicara, tidak banyak tuntutan, dan kalau bisa, tidak banyak terlihat. Tapi kadang, justru sikap diamku itu yang bikin canggung. Riz, kamu tuh kayak orang numpang terus. Santai aja, ini rumah kamu juga, tahu. Kata Bu Silvi suatu pagi, saat aku baru turun dari kamar dengan baju tidur dan rambut masih berantakan. Aku hanya nyengir. Entah kenapa, justru kalimat itu bikin aku makin merasa kayak tamu. Aisyah bekerja sebagai perawat di rumah sakit swasta. Jam kerjanya tak menentu. Kadang pagi, kadang sore, kadang, seperti malam ini, ia harus lembur hingga dini hari. Aku sendiri bekerja sebagai editor lepas, jadi lebih sering di rumah. Kadang kerja di kamar, kadang di teras, kadang di dapur sambil ngemil. Malam itu, sekitar pukul 9, aku sedang duduk santai di sofa ruang tengah. TV menyala menampilkan acara lawas yang sudah sering kuulang-ulang. Lampu ruang tamu sengaja kupadamkan agar suasana lebih redup. Aku sedang menikmati ketenangan. Tidak ada suara Aisyah yang cerewet, tidak ada komentar Bu Silvi soal gaya dudukku yang katanya kayak belum nikah. Lalu tiba-tiba, tok tok tok, pintu depan diketuk keras. Aku melirik ke jam dinding. Siapa malam-malam gini? Gumamku, aku bangkit dan membuka pintu. Yang berdiri di sana adalah Bu Silvi. Tapi bukan Bu Silvi yang biasa. Rambutnya agak berantakan, sepatu hak tinggi sebelahnya nyaris copot, dan tas kecilnya tergantung miring di pundak. Wajahnya memerah, dan yang paling mencolok, bau alkohol menyeruak dari tubuhnya. Bu? Tanyaku pelan, setengah tidak percaya. Dia tertawa. Rizik, kamu di rumah ya? Haha, bagus banget. Aku tuh, ya ampun, capek banget ya ampun. Dunia ini keras, nak. Aku bengong. Ibu, minum. Dia masuk begitu saja, melepas sepatunya sembarangan, lalu langsung menjatuhkan diri ke sofa. Tasnya terlempar ke lantai. Aku menutup pintu dengan hati-hati, setengah panik, setengah bingung. Ibu, kenapa bisa? Udah, Riz. Jangan nanya. Kamu bikin teh dong, yang manis. Kayak aku. Aku berdiri terpaku. Apa aku harus menelepon Aisyah? Tapi ia sedang kerja. Lagi pula, bagaimana kalau justru dia panik dan menyalahkan aku? Akhirnya aku masuk ke dapur, membuat teh, manis dan kembali dengan cangkir panas. Ini, Bu. Bu Silvi menatap cangkir itu, lalu tersenyum lebar. Kamu baik banget, Riz. Baik banget. Lebih baik dari almarhum suamiku. Dia tuh, aduh,
laki-laki yang bikin capek. Aku duduk di kursi seberang, berusaha menjaga jarak. Bu Sylvie menyeruput teh itu, lalu mendongak ke langit-langit. Kamu tahu, enggak, kadang aku tuh benci jadi janda. Semua orang bilang aku cantik, elegan. Tapi kamu tahu, kesepian itu kayak jurang. Aku tak tahu harus menjawab apa. Sumpah ya Riz, kadang aku mikir, enak kali ya kalau punya suami lagi. Tapi mana ada laki-laki yang bisa terima janda umur 40 lebih? Ia tertawa keras, lalu tiba-tiba menangis. Air matanya mengalir begitu saja. Aku panik dan mengambil tisu. Bu, jangan nangis dong. Bu Sylvie menatapku. Matanya merah. Kamu, kalau aku masih muda, kamu mau nikah sama aku enggak? Pertanyaannya seperti petir di malam cerah. Bu, saya suaminya Aisyah. Aku tahu, aku cuma bercanda, katanya. Lalu tertawa lagi sambil menyeka air matanya sendiri. Aku berdiri. Ibu istirahat saja ya. Ayo saya antar ke kamar. Nggak mau. Sebentar aja di sini. Aku masih pengen cerita. Kamu tuh enak diajak ngobrol. Nggak kayak Aisyah. Baru 5 menit udah main HP. Aku mencoba membantunya berdiri, tapi ia malah menyandarkan tubuhnya ke dadaku. Jantungku berdebar. Ayo Bu, pelan-pelan. Dengan langkah limbung, aku tuntun Bu Sylvie ke kamarnya. Tapi sesampainya di depan pintu, ia menolak masuk. Di dalam panas. Kita ngobrol di sini aja sebentar ya. Bu, saya nggak enak. Sebentar aja, gumamnya. Lalu tiba-tiba duduk di lantai lorong, bersandar ke dinding. Aku ikut duduk di ujung lorong, menjaga jarak. Jarak itu terasa lebih sempit dari biasanya. Tak lama kemudian, Bu Sylvie mengantuk. Ia mulai bersandar, kepalanya nyaris menyentuh bahuku. Aku panik, menoleh ke kiri dan kanan. Dan tepat saat itu, kerek. Suara pintu pagar dibuka. Aku tahu itu suara Aisyah. Aku segera berdiri, tapi sudah terlambat. Aisyah muncul di tangga bawah. Dan mendapati kami berdua di lorong kamar. Bu Sylvie setengah tertidur di lantai, dan aku berdiri canggung di sebelahnya. Wajah Aisyah langsung berubah. Apa ini? Tanyanya dingin. Aku membuka mulut, tapi tak ada suara keluar. Dalam hati aku tahu, malam ini baru saja berubah dari tenang jadi badai. Apa ini? Suara Aisyah terdengar pelan, tapi tajam seperti pisau. Di tengah lorong rumah yang remang dan sunyi, nada itu terdengar lebih menakutkan daripada teriakan. Aku menoleh cepat. Bu Sylvie masih bersandar di dinding. Matanya setengah tertutup, seperti sedang melayang antara sadar dan tidur. Tubuhnya lunglai. Di bawah lampu lorong yang kuning temaram, wajahnya tampak sayu. Tapi bagi Aisyah, pemandangan itu sudah cukup untuk menyalakan bara. Aku tanya, ini apa? Aisyah, aku bisa jelasin. Aku melangkah pelan mendekatinya. Tapi Aisyah mundur. Matanya berkaca-kaca, menatapku seakan aku baru saja menghancurkan sesuatu yang selama ini ia jaga. Jelasin? Jelasin kenapa kamu duduk di lorong, tengah malam, sama ibuku yang jelas-jelas kelihatan mabuk? Suasana terasa berat, udaranya padat oleh kecanggungan dan amarah. Ibu pulang dalam keadaan gak sadar. Aku juga kaget, sumpah. Dia minta ditemenin sebentar, aku cuma... Sebentar? Di lorong kamar, jam segini, dan kamu diam aja kayak... Aisyah terdiam, tak sanggup melanjutkan. Napasnya sesak. Aku melihat ke arah Bu Sylvie, berharap beliau akan bangun dan membantu menjelaskan. Tapi Bu Sylvie malah menggumam pelan, Aisyah, kamu pulang, cepat amat. Lihat sendiri, dia bahkan gak tahu jam berapa. Riz, ini gila. Aku mencoba tetap tenang, walau jantungku berdentum hebat. Aku tahu situasi ini buruk, tapi lebih buruk lagi kalau aku ikut terbakar. Emosi. Aisyah, tolong. Percayalah, aku gak ngapa-ngapain. Ibu cuma pulang dalam keadaan mabuk, dan aku cuma berusaha nolongin dia. Itu aja.
Aisyah tertawa sinis. Kamu pikir aku bodoh? Kamu pikir aku nggak tahu gimana caranya laki-laki bisa ngelindungi diri waktu ketahuan? Aku menunduk. Bukan karena merasa bersalah, tapi karena tahu dalam keadaan marah seperti ini, semua kata hanya terdengar seperti pembelaan. Aku cuma nggak mau dia jatuh atau kenapa-kenapa. Aku takut dia celaka. Makanya aku temenin dia bentar. Udah itu aja. Kamu bisa tanya sendiri besok. Aisyah diam. Wajahnya keras, tapi aku tahu, di balik itu ada hati yang retak. Ia menatapku lama, lalu berkata lirih, "Aku nggak nyangka. Aku pikir kamu beda." Lalu ia berbalik, masuk ke kamar, dan menutup pintu dengan keras. Brak! Suara itu menggema di dada. Aku terduduk. Badanku lemas. Pagi harinya, suasana rumah seperti kuburan. Hening. Hampa. Tak ada suara sendok di dapur. Tak ada sapaan. Tak ada tawa Bu Silvi yang biasanya mengomentari cara aku duduk atau cara Aisyah mengikat rambut. Aku bangun lebih pagi dari biasanya. Duduk di meja makan, menatap nasi yang dingin tanpa selera. Aisyah belum keluar dari kamar. Mungkin juga belum tidur sama sekali. Aku tahu dia butuh waktu. Bu Silvi muncul sekitar pukul 8 pagi. Wajahnya sedikit pucat, tapi riasannya tetap rapi. Ia mengenakan daster bunga-bunga, tampak lebih lembut dari biasanya. "Selamat pagi, Riz," ucapnya pelan. Aku mengangguk. "Pagi, Bu." Ia duduk di seberangku, menghela napas. "Semalam, aku bikin kekacauan ya." Aku tidak menjawab, hanya menatap meja. Aku ingat beberapa hal samar-samar. Tapi cukup untuk tahu bahwa aku menyusahkan kamu. Aku menatapnya. "Saya cuma takut Aisyah salah paham." Bu Silvi tersenyum tipis. "Dia emang selalu cepat meledak. Dulu waktu kecil aja, kalau aku larang makan es, dia ngambek 2 hari. Aku tak bisa ikut tertawa." Bu Silvi mengambil secangkir teh, menyeruputnya pelan. Aku minum bukan karena aku bodoh, Riz, tapi karena aku merasa hampa. Hidup di rumah besar ini, sendiri, lihat anak satu-satunya pergi terus. Dan kamu tahu, kadang aku iri sama kalian. "Iri, Bu?" "Iya, kalian saling punya. Aku punya dinding-dinding bisu, dan kenangan yang menyiksa." Ia menatapku. "Tapi semalam, aku lihat sesuatu. Kamu nggak pergi. Kamu tetap bantuin aku. Bahkan waktu aku ngaco. Itu jarang, Riz. Jarang banget ada laki-laki yang tetap sabar saat wanita di sekitarnya mulai kehilangan arah." Aku menunduk. Saya cuman merasa itu yang seharusnya saya lakukan. Bu Silvi tersenyum lagi, tapi kali ini lebih hangat. Ia lalu berdiri dan masuk ke kamarnya. Beberapa menit kemudian, Aisyah keluar dari kamar. Wajahnya sembab, mata bengkak. Tapi ia tetap anggun, bahkan saat marah, aku berdiri. "Sayang, aku masih marah," potongnya. "Tapi aku pengen dengar semuanya pelan-pelan. Jangan sekarang, tapi nanti, malam ini." Aku mengangguk. "Aku siap jelasin semuanya, kapanpun kamu mau." Aisyah menatapku lama, lalu berjalan ke dapur. Suasana tetap tegang, tapi ada harapan kecil, seperti tunas yang baru muncul dari tanah kering. Malamnya, setelah makan malam yang canggung, Bu Silvi memanggil kami ke ruang tamu. Ia mengenakan gaun tidur putih yang sederhana. Di tangannya ada amplop besar berwarna emas. Aku tahu, kalian pasti bingung kenapa aku mabuk semalam. Dan kenapa aku jadi drama. Aku dan Aisyah hanya saling pandang. "Aku sebenarnya sudah lama ingin melakukan ini," lanjutnya. "Aku cuma nggak tahu caranya. Tapi semalam, waktu aku melihat bagaimana Rizik bersikap bahkan saat aku kacau, aku sadar dia layak mendapatkan sesuatu." Bu Silvi memberikan amplop itu kepadaku. Aku membuka isinya dengan tangan gemetar. Sertifikat tanah. Atas nama Aisyah dan Rizik. Aku menoleh ke arah Aisyah yang menatap tak percaya. "Tanah ini buat kalian. Aku mau kalian bisa mandiri,
bisa punya rumah sendiri. Gak harus selamanya tinggal bareng aku yang suka nyinyir ini. Aisyah menutup mulutnya, air mata mengalir. Aku terpaku. Dan satu lagi, kata Bu Silvi sambil mengambil amplop kecil dari laci. Ini tabungan. Buat modal kalian. Mulai usaha mungkin, atau buat nabung masa depan. Aku nggak bisa kasih banyak. Tapi aku tahu, kalian butuh awal. Aisyah menangis pelan. Ia mendekat ke ibunya dan memeluknya. Lama. Aku pun berdiri, mendekat, dan tanpa banyak kata, merangkul mereka berdua. Malam yang semula dipenuhi salah paham. Kini berubah jadi malam penuh kejutan. Tapi aku tahu, semua belum benar-benar selesai. Karena luka yang sempat muncul tak sembuh hanya dengan hadiah. Tapi mungkin ini awal dari pemulihan. Malam itu sepi. Bahkan suara jangkrik pun terdengar enggan menyapa. Aku duduk di tepi ranjang, menatap bayangan tubuhku sendiri di cermin. Ruangan terasa sempit. Padahal, ini kamar kami berdua, aku dan Aisyah. Tapi malam ini, seakan hanya ada aku dan kesunyian yang memeluk erat. Aisyah belum bicara banyak sejak tadi. Ia hanya menyiapkan makan malam, mengangguk saat ku bilang terima kasih, lalu masuk ke kamar lebih dulu. Meninggalkanku sendiri di meja makan yang dingin, dengan amplop emas pemberian Bu Silvi yang masih tergeletak di meja. Amplop itu tak pernah seindah yang kupikirkan. Aku masuk pelan ke kamar. Aisyah duduk bersila di ranjang, memeluk bantal. Wajahnya basah. Mata itu, mata yang dulu selalu penuh cinta saat memandangku, kini hanya menyisakan kecurigaan. Aku nggak tahu harus mulai. Dari mana ucapku pelan. Aisyah tak menoleh. Ia hanya berkata, mulai dari kejujuran. Aku duduk di kursi dekat ranjang. Jarak kami tak lebih dari 2 langkah. Tapi terasa seperti 2 dunia. Waktu ibu pulang malam itu, aku kaget. Dia mabuk. Nggak bisa jalan lurus. Ngelantur. Aku takut. Dia jatuh atau kenapa-kenapa, jadi aku bantu dia masuk. Tapi dia malah makin ngelantur. Ngomongin hal-hal aneh. Aisyah menoleh perlahan. Ngomongin apa? Aku menelan ludah. Ngomongin soal ayah kamu, soal kesepian, soal rasa iri sama kita. Aku ngerti dia lagi nggak sadar. Tapi aku juga lihat, itu semua keluar dari hati yang sesak. Aisyah menggeleng cepat. Itu bukan jawabanku. Riz, yang aku minta itu, kenapa kamu bisa betah duduk berdua sama dia selama itu? Kenapa kamu nggak panggil aku? Kenapa kamu nggak bilang apa-apa malam itu? Aku terdiam. Jawab aku. Aisyah mendongak, suaranya pecah. Aku istrimu, Riz. Harusnya aku yang tahu duluan, bukan tetangga, bukan siapa-siapa. Aku merasa seperti ditampar, karena aku takut kamu salah paham. Jawabku akhirnya. Aisyah tertawa getir. Dan nyatanya, aku memang salah paham kan? Aku berdiri. Sayang, jangan panggil aku sayang, kalau kamu sendiri nggak pernah paham apa artinya menjaga perasaan. Aku mendekat, ingin menyentuh bahunya, tapi dia menghindar. Jadi selama ini, kamu ngerasa aku ini kayak anak kecil, nggak bisa ngerti, nggak bisa diajak ngobrol dewasa? Enggak, bukan gitu Aisyah. Terus apa? Kamu lebih nyaman cerita sama ibu, yang lagi mabuk daripada istrimu sendiri? Matanya menantang. Aku tahu dia sedang rapuh, tapi juga sedang mempertanyakan banyak hal yang selama ini mungkin kupendam tanpa sadar. Aku cuman gak mau kamu makin tertekan. Kamu gak usah lindungin aku dari kebenaran, Riz. Lindungin aku dari kebohongan. Aja udah cukup. Hening. Kata-katanya menampar lebih keras dari amarah. Aku lihat kamu malam itu. Kamu gak panik. Kamu gak manggil aku. Kamu nyaman. Dan itu yang sakit. Aku mendekat. Kali ini, dia tak menghindar. Aku gak pernah nyaman dalam situasi itu, Aisyah. Aku justru ngerasa kayak jalan di atas ranjau. Setiap detik aku takut kamu keluar kamar dan salah paham. Tapi aku juga tahu, kalau aku tinggalin ibu, dia bisa jatuh, bisa celaka. Kamu tahu kan, dia keras kepala. Air mata Aisyah jatuh lagi.
Lalu, sekarang aku harus apa, Riz? Apa maksudmu? Setelah lihat semua itu, setelah semua rasa curiga dan takut, aku harus bagaimana? Terus percaya kamu? Terus berpura-pura semua baik-baik aja? Aku tak menjawab, karena bahkan aku sendiri tak tahu jawabannya. Dan sekarang, ibu kasih kamu hadiah. Tanah, tabungan, rumah masa depan. Gimana aku bisa percaya kalau itu bukan bentuk balas budi dari sesuatu yang lebih dari sekadar menantu yang baik? Aisyah, kali ini aku sedikit meninggikan suara, tapi bukan karena marah. Karena aku benar-benar takut kehilangan dia. Aku nggak pernah macem-macem sama ibu. Demi Tuhan, aku bukan orang sepicik itu. Ia menutup wajahnya. Suaranya teredam oleh tangis. Aku capek. Capek jadi perempuan yang harus percaya, sementara hatinya sendiri dipenuhi tanya. Aku mendekat, duduk di lantai di hadapannya. Perlahan, kupegang tangannya. Kali ini ia membiarkannya. Aku janji, mulai malam ini, gak akan ada rahasia. Gak akan ada kejadian yang kamu dengar terakhir. Kamu harus jadi orang pertama untuk tahu apapun tentangku. Apapun. Aisyah mengangkat wajah. Matanya bengkak, tapi ada sedikit harapan di sana. Kita bangun lagi ya. Pelan-pelan, ia mengangguk pelan. Kalau kamu pernah ngerasa takut kehilangan aku, bisiknya, ketahuilah, aku lebih takut kehilangan kamu karena ketidakjujuranmu. Aku mengangguk, menahan air mata. Di luar, hujan mulai turun. Deras. Tapi malam itu, kami menangis bersama. Dan mungkin, untuk pertama kalinya sejak malam, itu bahwa aku merasa benar-benar didengar. Sudah 3 hari berlalu sejak malam itu. Sejak pertengkaran, air mata, dan kejujuran yang akhirnya terucap. Suasana rumah kami perlahan membaik. Masih ada canggung, tapi juga ada usaha dari kami berdua. Dan itu cukup untuk membuatku bersyukur. Pagi, ini Aisyah membuatkan sarapan favoritku. Telur dadar dan tempe goreng renyah. Ia tak banyak bicara, tapi matanya tak lagi sekosong kemarin. Aku mau ke rumah ibu ya. Ucapku hati-hati sambil menyendok nasi. Aisyah diam sejenak. Mau ngapain? Ngobrol. Tentang semuanya. Termasuk amplop itu. Aku rasa kita harus selesaikan ini. Ia mengangguk. Titip salam ya. Bilang aku juga pengen bicara, tapi nanti. Aku tersenyum. Itu cukup. Rumah Bu Silvi tampak sepi. Seperti biasa, ia duduk di ruang tamu dengan daster dan rambut dikuncir asal-asalan. Tapi wajahnya lebih segar, lebih sadar. Datang juga kamu, katanya sambil tersenyum. Aku duduk di hadapannya. Ada teh hangat dan 2 potong kue basah di meja. Suasana tak seganjil terakhir kami bertemu. Ibu sehat? Ya, alhamdulillah. Lebih waras dari malam itu. Jelas. Jawabnya sambil tertawa kecil. Aku ikut tertawa. Tapi ada beban di dadaku yang belum selesai. Ibu, soal malam itu. Ia langsung memotong. Rizik, kamu nggak perlu minta maaf. Justru ibu yang harusnya minta maaf. Malam itu, ibu kehilangan kendali. Dan kamu tetap jadi menantu yang sabar. Ibu nggak akan lupa itu. Aku menunduk. Tapi karena malam itu, aku dan Aisyah bertengkar hebat. Dia kecewa, marah, bahkan sempat nggak percaya sama aku. Dan semuanya bermula dari ketidaksengajaan yang akhirnya jadi salah paham besar. Bu Silvi mengangguk pelan. Ia menatapku dengan mata yang lembut tapi lelah. Aku juga salah. Harusnya sejak awal, aku nggak serampangan pulang mabuk. Tapi kadang, Riz, rasa sepi itu nyiksa. Ibu lihat kalian harmonis. Bahagia. Ibu cuman pengen ikut ngerasain hangatnya rumah lagi. Walau cuma dari jauh. Tapi ternyata, ibu kelewat batas. Aku menahan napas. Lalu berkata lirih. Aisyah pikir, aku nyaman saat malam itu. Dia lihat, dari balik pintu, Bu Silvi mengangguk, lalu mengelus tangannya sendiri. Aku ngerti. Dan karena itu,
Aku mau kamu kembalikan amplop itu. Aku tertegun. Ibu, tanah itu, uang tabungan itu, bukan untuk menebus salah. Tapi kalau malah jadi beban, lebih baik kamu simpan hubungan kalian daripada simpan hartaku. Aku menatap amplop yang sempat kubawa kembali. Lalu berkata, aku nggak bisa terima itu, Ibu. Tapi, kalau boleh, bolehkah aku simpan niat baiknya saja? Ia tertawa kecil. Kamu ini selalu bisa ngomong dengan cara yang bikin hati tenang. Kami saling diam sejenak. Hanya suara kipas angin yang berputar lambat. Hingga akhirnya, Bu Silvi membuka suara lagi. Rizik. Ya, Bu? Kamu tahu kenapa dulu aku ragu waktu Aisyah bilang mau nikah sama kamu? Aku menggeleng, karena kamu terlalu baik. Dan aku takut anakku sendiri belum cukup dewasa untuk menerima cinta yang nggak main-main. Aku tertawa kecil. Dan ternyata, saya juga belum cukup dewasa untuk memahami cinta yang sedang diuji. Kami sama-sama tertawa. Kali ini, hangat. Tanpa kepura-puraan. Malam harinya aku pulang dan menemukan Aisyah duduk di teras, mengenakan sweater merah kesayangannya. Rambutnya diikat rapi. Wajahnya teduh. Gimana? Tanyanya pelan. Ibu titip peluk. Ia mengangguk. Kita udah cukup dewasa untuk melupakan malam itu. Aku duduk di sebelahnya. Bukan dilupakan, tapi diingat, supaya nggak terulang. Ia menyandarkan kepalanya di pundakku. Henning, aku minta maaf, ucapnya lirih. Untuk apa? Untuk semua pikiran buruk, untuk ketidakpercayaan. Aku memeluknya, erat. Aku juga minta maaf, karena udah bikin kamu ragu. Kami diam, tapi tak ada yang hampa. Lalu suara dari dalam rumah terdengar. Suara tawa kecil. Oh iya, ucap Aisyah. Ibu mau nginap di sini akhir pekan ini. Katanya, dia kangen masakanmu. Aku melongo. Ibu bilang gitu. Aisyah tersenyum nakal. Tapi dia juga bilang, kalau kamu bikin teh manis terlalu manis. Aku tertawa lepas. Ibu memang jago sindir. Malam itu, bintang bertaburan. Tak ada tangis, tak ada tuduh. Hanya dua hati yang saling belajar. Dan seorang ibu yang ternyata tak butuh penghakiman, hanya pelukan. Dan dari malam yang kacau itu, kami belajar satu hal penting, bahwa keluarga bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang keberanian untuk saling memaafkan dan terus memilih satu sama lain setiap hari.